menyebabkan mata merah Omaira ini perlahan atau semakin lama itu semakin menghitam. Halo teman-teman semua, terima kasih sudah klik video ini. Kembali lagi di Pasukan Cerita bersama aku, Kila. Oke, sebelumnya aku mohon maaf kalau aku ada salah dalam penyebutan kata, kalimat, ataupun nama-nama di dalam video ini. Nah, di antara kalian semua pasti ada nih yang pernah melihat foto ini. Sekilas memang terlihat mengerikan, tapi ternyata ada satu kisah yang sangat menyedihkan di balik foto ini. Kalian bayangin deh, ada seorang gadis kecil sendirian, terjebak di dalam dinginnya lumpur dan juga reruntuhan. Tapi yang paling menyakitkan, masyarakat dan dunia memang bisa melihatnya, bisa berbicara dengan dia, tapi ternyata tidak bisa menyelamatkan dia. Nah, ini adalah kisah dari seorang anak yang pemberani yang bernama Omaira Sanchez. Sebuah cerita yang pada saat itu sangat mengguncangkan dunia. Penasaran dengan kisah selengkapnya? Jadi tunggu apa lagi? Mari kita simak ceritanya. Oke, pada saat itu di Kolombia pada tahun 1985, negara di Amerika Selatan ini dikenal memiliki banyak sekali gunung berapi yang aktif. Salah satunya adalah Gunung Nevado del Ruiz, sebuah gunung yang tampak tenang tapi ternyata diam-diam menyimpan bahaya yang besar. Nah, sejak bulan Oktober 1985, aktivitas vulkanik pun mulai meningkat. Mulai dari asap, getaran, dan juga gemuruh dari dalam perut bumi mulai terasa. Para ahli vulkanologi pun memperingatkan pemerintah dan mengatakan bahwa gunung berapi ini bisa meletus kapan saja. Tapi ternyata peringatan itu tidak terlalu ditanggapi serius oleh pemerintah setempat yang pada saat itu pun masih ragu-ragu. Mereka ini ternyata takut menyebabkan kepanikan massal. Nah, di sisi lain, masyarakat yang tinggal di kaki gunung termasuk kota kecil Armero, mereka itu nggak menyadari bahwa bahaya besar sedang mengintai. Nah, bermula pada tanggal 13 November 1985, gunung berapi Nevado ini yang bertempat di Kolombia ini pun meletus setelah 69 tahun tidak pernah meletus. Nah, meskipun sudah mendapatkan peringatan 2 bulan sebelum bencana ini terjadi, pemerintah diduga gagal mengevakuasi dan juga melindungi masyarakat sekitar. Pada malam itu, tanggal 13 November 1985, hujan pun turun dengan derasnya. Di kejauhan, langit pun tampak memerah, tapi banyak juga warga yang menganggap bahwa itu hanya petir. Tiba-tiba sekitar pukul 9 malam, gunung berapi Nevado ini pun meletus dan mengeluarkan campuran abu panas dan juga lava yang membentuk lahar yang mengalir ke sungai di bawah gunung. Ledakan ini pun melelehkan gletser yang menyelimuti puncak gunung, yang mana menciptakan aliran lahar yang besar dan campuran lumpur panas, batu, dan juga es yang meleleh. Lahar ini meluncur dengan sangat cepat ke bawah ke pemukiman di sekitarnya. Dan dalam waktu kurang dari 2 jam, kota Armero ini seperti hilang dalam sekejap. Nah, gelombang lahar ini menerjang desa-desa dengan kecepatan tinggi, diperkirakan 13 mil per jam. Seolah-olah benar-benar membanjiri desa-desa sekitar dan menghancurkan segala yang ada. Dan sesaat ketika lahar bergerak dengan kecepatan yang tinggi di jalan kota itu, seketika kota itu berubah menjadi lautan lumpur yang disertai dengan puing-puing. Nah, dari semua desa yang terdampak erupsi ini, yang paling parah adalah kota Armero ini, di mana letusan itu menewaskan lebih dari 20.000 orang dan ada 13 desa lainnya yang terdampak. Hilangnya nyawa pun diperparah dengan kegagalan dari pihak berwenang untuk mengambil tindakan dalam pencegahan yang diperlukan. Karena benar-benar nggak ada tanda-tanda atau peringatan yang jelas akan adanya bahaya ini. Jadi peristiwa bersejarah di Armero ini melibatkan seorang gadis Kolombia yang berusia 13 tahun pada saat itu yang bernama Omaira Sanchez Garzón. Nah, Omaira ini lahir pada tanggal 28 Agustus 1972 dari orang tua yang bernama Alvaro dan juga Maria Aleida. Nah, pada malam kejadian ketika lahar panas menghantam Armero, Omaira ini ternyata tengah berada di dalam rumah bersama ayahnya, saudara laki-lakinya, dan juga bibinya. Sementara ibunya ini
pergi untuk berbisnis ke Bogota. Pada malam kejadian, Omaira dan juga keluarganya ternyata mereka tuh nggak tidur guys. Mereka itu takut atau khawatir dengan hujan abu dari letusan. Nah, saat mereka mendengar lahar dengan suara yang sangat kencang semakin mendekat, secara dahsyatnya lahar itu pun menghantam rumah mereka. Omaira pun terjebak di bawah beton rumahnya dan juga puing-puing reruntuhan lainnya, sehingga dia ini nggak bisa nyelamatin atau membebaskan dirinya sendiri karena Omaira ini benar-benar terperangkap di reruntuhan yang terkena dampak dari lahar tersebut. Nah, selang beberapa jam setelah lahar ini pun menerjang kota itu, tim penyelamat dan juga sukarelawan pun telah berada di tempat kejadian. Dan di reruntuhan ini ya, ada seorang penyelamat yang melihat tangan Omaira ini muncul dari antara puing-puing reruntuhan di tempat itu. Dan ketika Omaira berhasil mengulur-ulurkan tangannya di atas air dan menandakan bahwa dia ada di sana dan masih hidup, tim penyelamat pun bergegas membersihkan puing-puing itu sepanjang hari. Nah, setelah badan Omaira ini terlihat sebanyak sepinggang, sekitar sepinggang sini ya, tim penyelamat pun berusaha untuk menarik dia ini keluar. Tapi semakin dia ditarik atau mencoba untuk diangkat sedikit tubuhnya, lumpurnya itu bergerak dan malah memperburuk situasi. Seketika itu juga tim penyelamat dan juga para relawan ini pun menyadari bahwa Omaira Sanchez ini ternyata tidak bisa ditarik keluar. Nah, dengan usaha yang keras, para relawan dan juga tim penyelamat ini pun berusaha menarik Omaira untuk keluar. Mereka lalu menempatkan kayu di sekeliling Omaira supaya dia itu bisa memegang kayu-kayu itu. Omaira pada saat itu pun terjebak dan gak leluasa menggerakkan tubuhnya dari pinggang ke atas. Omaira pada saat itu pun tetap bertahan, dia berusaha untuk memegang kayu supaya dia itu tidak tenggelam. Dan juga pada saat itu ada yang mencoba untuk menyelam ke bawah dan melihat apa yang terjadi di bawah tubuh Omaira. Ternyata kaki Omaira itu tertekuk dan juga terjebak di bawah atap rumahnya. Dan juga ternyata ada tangan bibinya yang sudah tewas yang mencengkram badan Omaira. Pada hari yang pertama, Omaira memang terlihat masih kuat. Dia pun berbicara dengan orang-orang di sekitar tempat itu dan juga dia pun menyebutkan nama-nama anggota keluarganya. Dan juga Omaira pun bertanya apakah semua orang selamat. Hingga pada hari yang kedua, mata Omaira ini pun mulai terlihat memerah. Dia pun merasa haus dan juga lapar. Bahkan seorang jurnalis mengatakan dia ini minta minuman ringan dan juga dia ingin kembali ke sekolah. Dia pun bahkan sempat bersenandung kecil, mungkin untuk menghilangkan rasa sakitnya. Omaira pun tetap sabar dan bahkan tidak menangis histeris sama sekali. Bahkan banyak orang mengatakan malah dia yang menenangkan orang-orang dewasa di sekitarnya. Nah, di sisi lain selama seluruh proses evakuasi coba dilakukan, selang beberapa waktu kemudian ada fotografer yang bernama Frank Fournier yang pada saat itu bertugas untuk meliput kejadian tragis tersebut. Frank mengaku tiba di Bogota itu selang 2 hari setelah letusan gunung berapi. Dia ternyata harus berkendara selama 5 jam dan kemudian berjalan kaki sekitar 2,5 jam sebelum sampai ke lokasi ini. Frank pun kemudian tiba di kota Armero ini sekitar 3 hari setelah letusan gunung berapi ini. Nah, saat itu secara kebetulan dia pun bertemu dengan seorang petani yang bercerita mengenai ada seorang gadis muda yang bernama Omaira Sanchez Garzon ini yang pada saat itu sedang membutuhkan pertolongan. Frank pun kemudian dibawa oleh petani itu menuju ke lokasi di mana Omaira Sanchez ini berada. Setibanya di lokasi, gadis kecil ini ternyata hanya ditemani oleh beberapa orang penyelamat. Nah, Omaira pada saat itu berada di suatu genangan yang seperti air dan juga dia itu terjebak dari pinggang ke bawah oleh beton-beton ataupun puing-puing dari reruntuhan rumah-rumah yang ada. Dan Omaira telah berada di tempat itu selama berhari-hari. Faktanya nih ya, jika mereka memaksa Omaira ini untuk keluar, dia pun akan meninggal karena pendarahan yang ada. Beberapa orang pun ternyata udah mulai nggak sanggup untuk menolong Omaira ini. Benar-benar kasihan banget. Tim penyelamat pun terus berdatangan menghampirinya. Dan juga para petani lokal dan juga beberapa orang ada juga yang mencoba untuk menghiburnya. Nah, pada saat itu Omaira ini masih riang dan juga masih aktif untuk berkomunikasi sembari menjawab pertanyaan-pertanyaan pada saat diwawancarai oleh jurnalis-jurnalis di tempat itu. Pokoknya benar-benar menikmati waktu dia yang ada di tempat itu bersama orang-orang di sekitarnya. Para relawan pun juga
terus berjuang, tapi mereka tuh nggak punya alat berat untuk mengangkat tubuh Umairah. Mereka pun pada saat itu hanya bisa menemaninya saja. Selain itu, terendam dalam air yang bercampur lumpur dalam waktu yang lama dan tekanan puing-puing yang menyebabkan mata merah Umairah ini perlahan atau semakin lama itu semakin menghitam. Nah, pada hari yang ketiga, Umairah ini pun mulai terlihat lemah, badannya itu gemeteran dan juga matanya itu mulai tampak kosong. Gadis ini pun mulai tampak berhalusinasi dan juga berkata kepada wartawan, "Saya itu nggak mau terlambat untuk pergi ke sekolah." Dia juga menyebutkan tentang ujian matematikanya dan pada saat itu masih sempat tersenyum. Tapi yang kita tahu bahwa di balik senyumnya itu ternyata ada penderitaan yang tidak terlihat. Nah, tubuhnya Umairah pun perlahan mengalami hipotermia, infeksi, dan juga kelelahan ekstrim yang berkepanjangan. Dia pun mulai berdoa dan meminta ibu dan juga Tuhan untuk menjaganya. Para relawan seketika pada saat itu pun menangis karena mereka tahu bahwa waktu Umairah ini tidak banyak lagi dan akan segera habis. Nah, pada pagi harinya, tanggal 16 November 1985, setelah kurang lebih 60 jam Umairah ini terjebak, Umairah pun dinyatakan meninggal dunia. Dia pun pergi dengan kondisi yang masih terjebak di tempat yang sama. Tapi Umairah pergi dengan keberanian yang luar biasa yang meninggalkan jejak mendalam bagi siapapun yang menyaksikan kondisinya pada saat itu. Nah, kematian Umairah ini pun menjadi simbol kegagalan manusia dalam menghadapi bencana. Nah, dari satu foto yang didokumentasikan oleh Frank Fournier ini tadi membuat Umairah pun dikenal oleh seluruh negeri. Gambar itu pun menyebar ke seluruh dunia dan bahkan banyak orang yang bertanya, kenapa sih nggak ada yang bisa menyelamatkan gadis kecil ini? Jawabannya sangat sederhana tapi menyakitkan, bahwa sebenarnya di lokasi tersebut tidak ada peralatan yang memadai. Dan seketika itu juga foto Umairah pun digunakan dalam kampanye bantuan bencana yang menjadi gambar yang memenangkan World Press Photo of the Year 1986. Ini adalah sebuah foto yang menggambarkan kegagalan pemerintah Kolombia pada saat itu. Banyak pihak memang yang mengecam pemerintah Kolombia ini karena lambat banget dalam bertindak dan juga kurang persiapan dalam menangani erupsi yang seharusnya bisa diprediksi. Dan juga Umairah Sanchez ini bukan hanya korban, tapi dia juga pahlawan yang mengajarkan kita tentang keberanian, kesabaran, dan juga kekuatan jiwa seorang anak di tengah bencana. Dan sampai hari ini setiap kita melihat foto yang mana matanya itu mulai menghitam, kita diingatkan bahwa di balik foto korban bencana ini selalu ada wajah, ada nama, dan juga ada cerita, yang mana kisah itu nggak akan pernah bisa dilupakan. Jadi gimana menurut kalian tentang kisah Umairah Sanchez ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan terima kasih sudah menonton sampai akhir. Dan kalau kamu tersentuh dengan kisah Umairah ini, boleh dibantu untuk share video ini ke teman-teman kalian semua, supaya lebih banyak orang yang belajar dari tragedi ini. Karena setiap anak yang seperti Umairah Sanchez ini layak diselamatkan. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga nyalakan tombol loncengnya, supaya kalian gak ketinggalan video-video menarik dan juga terbaru di channel aku. See you on the next video. Bye-bye.